Baik, kita mulai ya. Sudah jam 5 lebih 8 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. As'alullah ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amalis salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sebagaimana biasa setiap Senin, melanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Takrib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja membahas pembahasan yang baru dari pembahasan Kitabus Shalah, yaitu pembatal-pembatal salat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fi adadi mubtilatis shalah. Faslun fi adadi mubtilatis shalah. Walladhi tabtulu bihi salatu 11 syai'an. Kata beliau, pembatal salat itu ada 11. Ya. Ini bukan hasr, tapi ini adalah beberapa contoh. Ya, kalau lebih dirinci itu bisa lebih daripada 11. Karena ini kitab lil mubtadi'in, maka hanya disebutkan beberapa saja. Pertama, al-kalamul amdu as-salihu li khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa bi maslahatis salah aw la. Pertama adalah pembatal salat yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Dan kalam yang dimaksud di sini oleh para fuqaha adalah kalam yang terdiri dari satu huruf, meskipun satu huruf tapi dapat dipahami, atau dua huruf meskipun tidak dipahami. Walau kana harfan mufhiman au harfaini ghaira mufhimaini. Satu huruf memahamkan atau dua huruf meskipun tidak memahamkan. Ya, seperti yang satu huruf memahamkan qi, fi'il amr dari kata wiqayah. Waqa yaqi qi. Kemudian juga ada wa'aya'i ai dan wafa. Al-wafa itu fi. Satu huruf memahamkan atau dua huruf yang tidak memahamkan. Seperti min, an, ila, mata. Mata 3 huruf ya. Dan lain-lain. Apalagi yang lebih dari 2 huruf. Maka dia membatalkan sholat. Hadza huwal kalam indal fuqaha. Ya, berbeda dengan kalam menurut ulama lughah dan kalam menurut ulama nahwu. Maka dari sini kita tahu katanya kalam, makana walau kana harfan mufhiman au harfaini ghaira mufhimain, maka dikeluarkan dari masalah ini adalah isyarah. Ya. Isyarah itu bukan kalam karena tidak keluar huruf darinya. Ya, isyarah itu bukan kalam karena tidak keluar huruf darinya.
Dan al-kalam dalam sholat terbagi menjadi dua, ada kalamul amdi dan ada kalam an-nisyan, sengaja maupun lupa. Kalau kalamnya itu sengaja, maka membatalkan sholat sedikit maupun banyak. Dan kalam kalau diucapkan karena lupa, maka rinciannya kalau diucapkan sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau diucapkan banyak meskipun lupa, maka mutlak membatalkan sholat. Jadi kalam yang tidak membatalkan sholat adalah kalau diucapkan karena lupa dan sedikit, tergolong sedikit. Ya, berapa sedikit itu? Sedikit itu di dobitnya adalah al-urf. Ya, adalah al-urf. Wal amalu al-katsir al-mutawali. Pembatal yang kedua adalah melakukan gerakan yang banyak dan berkesinambungan, berturut-turut. Katsalasi khatawat. Nah, dianggap berturut-turut, dianggap banyak itu 3 gerakan. Seperti 3 kali 3 langkah. Amdan kana dzalika aw sahwan ammal qalil fala tabtulu shalatu bihi. Jadi melakukan gerakan yang banyak ini 3 kali atau lebih itu membatalkan sholat sengaja maupun tidak. Ya, sengaja maupun tidak. Maka di sini dibedakan oleh para ulama Syafi'iyah dengan kalamul amd. Kalamul amdu itu bisa sengaja, bisa tidak. Tapi dalam al-amalul katsir al-mutawali tidak dibedakan antara sengaja maupun tidak. Tapi hanya dibedakan antara sedikit maupun banyak. Berarti kalau amalul katsir itu dikatakan 3 kali berturut-turut, maka yang sedikit itu di bawahnya. Kalau melangkah 2 kali berturut-turut, itu belum disebut al-amalul katsir. Maka amal qalil maka tidak membatalkan sholat. Ya, meskipun melangkah 2 kali berturut-turut itu tidak membatalkan sholat. Atau melangkah 3 kali tapi tidak berturut-turut. Rakaat pertama melangkah 1 langkah. Rakaat kedua melangkah 1 langkah. Rakaat ketiga melangkah 1 langkah. Maka ini amalul katsir tapi tidak mutawali. Maka juga tidak membatalkan sholat. Wal hadatsu al asghar wal akbar. Berhadas, ya, sedang sholat berhadas. Maka sawaun bikhtiyarihi aula. Baik itu terjadi karena ikhtiarnya dia atau bukan. Sebagaimana contoh wanita ketika sedang sholat maka keluar kemudian tiba-tiba keluar darah haid. Maka ini biduni ikhtiyariha, maka tetap membatalkan sholat. Atau yang tidak sengaja kentut, kelepasan kentut, maka juga membatalkan sholat. Dan wajib dia mengulangi sholat dari awal. Ya, mengulangi sholat dari awal. Meskipun sudah di rakaat terakhir, kemudian berhadas, maka wudhu lagi, dan dia ulangi sholatnya dari rakaat pertama. Yang keempat, hudutsun najasa allati la yu'fa anha walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadha thawbahu halan lam tabtul salatuhu. Terkena najis, karena di antara syarat sah salat adalah tidak terbebas dari hadas dan najis. Dan najis yang dimaksud adalah najis yang tidak dimaafkan. Mafhum mukhalafahnya, kalau najisnya itu yu'fa anha, maka dimaafkan. Dan kalau tertimpa najis pada pakaiannya, najisnya itu kering, fanafadha thawbahu halan, bisa dia melemparkan najis itu, ya, atau melepaskan baju itu. Ya, kalau jatuh najis seperti contohnya kotoran cicak jatuh ke bajunya, bisa dia buang langsung atau nempel di pecinya. Misalnya kotorannya basah nempel di pecinya dan pecinya bisa dia buang langsung, dia lepaskan langsung, maka tidak membatalkan sholat. Berarti kalau menempel di bajunya dalam jangka waktu lama,
atau menempel di bajunya dan dia baru sadar saat selesai sholat, maka itu membatalkan sholat. Tetap wajib dia mengulangi sholatnya dari awal. Wankishaful aurah amdan fa in kashafaha rihu fasataraha fil hal lam tabtul sholatuhu. Terbukanya aurat sengaja, ya, sengaja. Dan jika auratnya terbuka oleh angin dan yang semisalnya, benda mati, ya, terbuka oleh benda yang tidak bernyawa, hal yang tidak bernyawa seperti angin, maka kalau dia bisa menutupnya segera, maka tidak batal sholat. Sedangkan membuka aurat sengaja, ya, mau membuka aurat sengaja dan auratnya terbuka oleh makhluk bernyawa, misalnya oleh anak kecil atau oleh hewan, maka mutlak batal meskipun dia bisa menutupnya dengan segera. Ini pendapat mu'tamad madzhab. Tapi ada pendapat yang tidak mu'tamad, ya, yang mana kalau auratnya terbuka bukan karena dia sengaja, tapi karena orang lain. Seperti dia punya anak, anaknya menarik-narik mukenanya, misalnya wanita, ya, ditarik mukenanya sampai kelihatan rambutnya. Ini ditarik sama anaknya. Maka kalau si ibu tadi bisa menutupnya segera, maka tetap tidak membatalkan sholat. Karena ini bukan kategori sengaja. Karena yang dikatakan batal itu jika sengaja. Kalau dia sengaja membuka auratnya meskipun dia bisa menutupnya dengan segera, maka itu mutlak batal. Ya, mutlak batal, tidak ada khilaf dalam madhab. Maka kalau dia sholat, kemudian selesai sholat, dibilang sama teman di belakangnya, tadi pas ente sujud, aurat ente terbuka. Dan dia nggak sadar. Ketika dia sujud, dia nggak sadar auratnya terbuka. Dan karena tidak sadar, maka tidak sempat dia segera menutup. Maka orang seperti ini sholatnya batal, tidak sah. Ya, tidak sah. Ya mungkin karena pakai baju terlalu jangkis dan celananya terlalu melorot sehingga kelihatan, mohon maaf, celengannya misalnya. Kan sering terjadi seperti ini. Ya, maka ketika sholat selesai ditegur sama orang di belakangnya, tadi pas sujud aurat Anda terbuka, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah sholat. Wa taghyirun niyah ka'an yanwiyal khuruju minas shalah. Merubah niat. Seperti contohnya niat untuk keluar dari sholat atau niat untuk memutus sholat. Ya, dan juga bisa niat merubah sholat dari niat sholat fardu ke sholat fardu yang lain. Atau merubah dari sholat fardu, merubah niat ke sholat sunnah muqayyad. Ini juga membatalkan sholat. Dan kalau seseorang berniat untuk membatalkan sholat, padahal dia masih di rakaat 1, dia ngomong dalam hatinya, kalau nanti ada orang ngetok pintu, maka saya akan membatalkan sholat saya. Maka saat itu juga sholatnya batal. Tidak perlu menunggu ada orang datang. Ya, karena dia berniat untuk membatalkan sholat. Berarti niatnya tidak jazm, tidak tegas. Maka saat itu juga sholatnya batal. Dan kalau merubah niat sholat, dari sholat fardu ke fardu yang lain atau fardu ke sunnah muqayyad juga batal. Kenapa batal? Karena sholat fardu dan sholat sunnah muqayyad itu dalam pembahasan niat berduanya itu ada ta'yin. Qasdul fi'li wa ta'yin. Sholat fardu perlu ta'yin. Sholat sunnah muqayyad perlu ta'yin. Maka kalau berpindah dari sholat yang demikian, dari satu sholat ke sholat yang lain, antara fardu dengan fardu atau antara fardu dengan sunnah muqayyad, membatalkan sholat. Karena ketika kita takbir, kita mentakyin itu sholat apa. Ya, seperti orang sholat asar. Ketika dia takbir, dia niat sholat asar. Kemudian setelah sholat, dia teringat, oh tadi saya belum sholat zuhur.
Misalnya, dia baru ingat kalau belum sholat zuhur pas lagi sholat asar. Kemudian dia rubah niatnya. Saya rubah niatnya menjadi sholat zuhur, batal sholatnya. Tidak sah sholat zuhurnya maupun asarnya. La zuhur wala asar. Tapi kalau merubah niat dari fardu ke sunnah mutlak boleh. Ya, karena sholat sunnah mutlak itu niatnya hanya qasdul fi'il, tidak perlu ta'yin. Yang ketujuh, istidbarul qiblah ka'an yaj'alaha khalfa dhahrihi. Ya, membelakangi kiblat, baik sengaja maupun karena terpaksa. Maka ini membatalkan sholat karena menyelisihi salah satu syarat sah sholat. Wal uklu, dan kedelapan kedelapan, wal uklu wasyurbu, makan dan minum. Ya, makan dan ini kedelapan dan kesembilan berarti. Makan dan minum katsiran kana al-ma'kulu wal masyrub aw qalilan. Illa an yakuna syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalik. Jadi makan dan minum ini dia ada dua rincian. Makan dan minum kategorinya katsir dan kategorinya yang qalil. Kalau makan dan minumnya ini kategorinya katsir, maka membatalkan sholat secara mutlak. Tidak perlu dia itu nasian, jahilan, atau apapun. Mutlak batal. Kalau dia makannya atau minumnya kategorinya katsir. Tapi kalau kategorinya qalil, kalau dia kerjakan lupa, nasian, atau jahilan, tidak mengetahui keharamannya, maka tidak batal. Sedangkan kalau dia melakukannya karena sengaja, amidan aliman, maka itu juga membatalkan sholat. Ya, Ustadz, membatalkan sholat. Oke? maaf izin tanya, kalau kita misalkan sedang sholat terus nemu mungkin makanan di mulut ya yang kita tadinya tidak tahu ada, ya maaf tapi ada mungkin makanan sedikit, kemudian kita telan itu sambil kita sholat, misalkan itu sisa daging atau apa, Iya. uh, itu bagaimana? Sama juga. Nah, sisa daging banyak apa sedikit, Mas Justin? Sisa daging. Ya sedikit, maksudnya yang Nah, mungkin itu dianggap kekalilan ya, yang ya, bisa misalkan maka dia terjebak di mulut, di di gigi gigi, atau di apa. gigi ya. Dia nempel habis makan daging, terus nempel di gigi, kemudian dia sambil sholat dia cabut mungkin itu dagingnya, kemudian dia telan. Nah, maka Iya, ini ya seperti itu. termasuk sedikit, termasuk sedikit. Dan kalau dia makan, maka kalau dia makan karena lupa, dia lagi sholat nih, terus giniin giginya, dagingnya, gigi, kemudian dia telan. Oh, lupa sedang sholat. Lupa sedang sholat, maka seperti itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena kategorinya sedikit. Tapi kalau tahu sedang sholat dan dia nekat menelannya, meskipun sudah di mulut, ya, kemudian dia telan, maka itu membatalkan sholat. Ya, termasuk membatalkan sholat. Karena itu termasuk makan qalil dan amdan. Hamdan ya, oke. Oke, Amdan baik. atau dia Jazakumullah. amdan aliman. Amdan aliman. Oke, Wal baik, qahqahah. jazakumullah. Baik, wa iyakum. Qahqahah tertawa terbahak-bahak. Ya, wa minhum man yu'abbar anha bidhahik. Tertawa. Maka kalau cuman berdehem, nah gitu, atau batuk atau bersin, nah ini tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Nah, kalau orang menahan tawa batal nggak sholatnya? Ya kayak gini. Nah, gitu. Batal nggak sholat? Enggak mungkin ya. Ya, tidak ya, tidak termasuk pembatal sholat. Ya, karena yang pembatal itu tertawa terbahak-bahak, karena nanti dari situ bisa keluar satu huruf atau dua huruf. Ya, tertawa terbahak-bahak. Sedangkan kalau berdehem, batuk atau bersin,
atau kayak tadi menahan tawa, atau cuman senyum, malah senyum tidak keluar huruf, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Dan para ulama mengkiaskan ini seperti orang tertawa itu juga al-buka wal anin. Ya, dalam kitab Al-Imta itu al-buka wal anin in dhahara min kulli minhuma harfan yabtulus shalah wa yuqtafar yasir in ghalabahu. Ya. Menangis atau merintih, ya, itu kalau keluar darinya harfan, 2 huruf, itu juga membatalkan sholat, ya, menurut pendapat yang mu'tamad. Baik, mana tadi? Wariddah murtad wahia qat'ul Islam biqaulin au fi'lin. Ya, murtad di sini adalah ketika sholat. Ketika sholat kemudian dia murtad wal'iyadzubillah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka ini membatalkan sholat. Sedangkan kalau dia murtadnya setelah sholat, maka sholatnya itu tidak dianggap batal kecuali kalau dia wafat dalam keadaan murtad. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Nah, dia murtad dan meninggal dalam keadaan murtad, maka bisa membatalkan amalannya. Tapi kalau dia murtad setelah sholat, ya, dan dia kembali ke Islam sebelum wafat, maka sholatnya itu tidak batal, tapi tentu saja menggugurkan pahalanya. Tapi amalannya sendiri tidak batal. Bagaimana contohnya orang pernah haji, ya, orang haji di tahun 2020, di tahun 2023 murtad, wal'iyadzubillah, dan di tahun 2024 balik ke Islam. Apakah dia wajib mengulangi hajinya yang tahun 2020? Tidak. Ya, hajinya dianggap tetap ada, tetap sah, karena orang tersebut kembali ke Islam sebelum meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, faslun fi adadi raka'atis shalah. Hadza sahal jiddan, la yahtaju ila syarah. Wa raka'atul faraid ay fi kulli yawmin wa lailatin fi salatil hadari illa yaumal jum'ah 17 raka'ah. Ya, 17 rakaat, ya. Kecuali Jumat, dikurangi 2 berarti. Amma yaumul jum'ah fa'adadu raka'at faraidi yaumiha 15 rakaat. Kalau hari Jumat, jumlah total rakaat salat adalah 15. Wa amma adadu raka'ati salati safar fi kulli yaumin lil qasri fa 11 rakaat. Kalau salatnya itu di qasar dalam keadaan safar, maka total jumlahnya 11 rakaat. Karena yang 4 di qasar menjadi 2. Wa qawluhu fiha arba'un wa thalathuna sajdah, ya, ada 34 sujud, wa arba'un wa tis'una takbirah, 94 takbir, wa tis'un wa tis'u tasyahudat, 9 kali tasyahud, wa 10 taslimat, wa mi'atun wa thalathun wa khamsun tasbihah, ya, ada 153 tasbih, wa jumlatul arkan fi shalah mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Total jumlah rukunnya adalah 126 rukun, subuh 30, maghrib 42, dan di salat yang 4 rakaat itu total rukunnya ada 54, ila akhirih zahirun ghaniyun 'anis syarh. Ini jelas dan tidak perlu disyarah, tidak membutuhkan syarah, karena hanya cuman sekedar menghitung jumlah rakaat dan tasbih dan seterusnya. Lanjut, wa man ajaza 'anil qiyam fil fariḍah li masyaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan 'ala ayyi hay'atin sya', walakin iftirashuhu fi mawdi'ihi
fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil adhhar. Nah, kalau dia tidak mampu berdiri dalam sholat fardu kelima syaqqah, ya mungkin dia lumpuh atau tulangnya sakit, ya apapun, maka ini uzur syar'i, fattaqullaha mastata'tum. Maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk dengan duduk model apapun, ala ayyi hayatin sya, duduk model apapun terserah. Tapi yang paling afdal tentu dengan iftirash daripada tarabbu' atau bersila. Fil adhar. Ya, kalau kata fil adhar berarti ada dua qaul dari Imam Syafi'i. Ya, ada dua qaul dari Imam Syafi'i, maka dipilih yang paling adhar. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an fa in ajaza 'an dzalika shalla mustalqiyan. Kalau nggak mampu duduk, ya muttaji', berbaring, boleh berbaring dengan sisi kanan atau berbaring dengan sisi kiri. Yang sunnah tentu dengan sisi kanan sebagaimana posisi mayit ketika dimakamkan. Kalau tidak mampu maka mustalqiyan, terlentang ala dhahrihi wa rijlahu lil qiblah. Posisinya terlentang dengan punggungnya dan kakinya menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat tidak hanya kaki tapi juga kepala. Kepalanya diangkat sedikit untuk menghadap kiblat. Jadi tidak menghadap langit-langit. Fa in ajaza an dzalika kullihi aw ma'a bi tarfihi wa nawa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu berbaring, ya, terlentang, maka dia bisa sholat dengan dengan gerakan matanya dan berniat dengan hatinya, wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sihi. Ya, tetap dia dalam keadaan berbaring tadi menghadap kiblat wajahnya dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Dan dia sholat yumi bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Ya, dia rukuk sujudnya dengan isyarat kepala. Rukuknya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau rukuk begini, maka sujud lebih rendah lagi. Fa in ajaza 'anil ima bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Ya, kalau dia tidak bisa dengan kepala, maka diisyaratkan dengan matanya, kedipan mata. Fa in ajaza 'anil ima'i biha ajra arkanas salati ala qalbi. Enggak mampu semuanya, maka yang terakhir dengan hatinya, ya, menjalankan salat dengan hatinya. Dan salat tidak bisa gugur dari seseorang selama dia mempunyai akal. Selama berakal, maka salat tidak bisa gugur darinya. Kenapa? Karena banyak rukhsah tadi. Nggak mampu berdiri, maka bisa duduk. Nggak bisa duduk, baru geser berbaring. Nggak bisa berbaring, baru terlentang. Nggak bisa terlentang, baru dengan isyarat, ya, isyarat mata atau dengan kepala. Nggak bisa juga, maka dengan qalbu. Wal musalli qa'idan la qada'a alaihi wa la yanqusu ajru. Li'annahu ma'dzur, hadza wadih. Orang yang sholat dengan duduk tidak perlu mengqadha dan pahalanya tidak berkurang sebagaimana dia berdiri. Jadi pahalanya kalau dia sholat dalam keadaan duduk itu sama dengan keadaan dia sholat berdiri. Karena dia uzur. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id famahmulun 'alan nafli 'indal qudrah. Sedangkan hadis tersebut maksudnya para ulama mengatakan dimahmul atau dibawa maknanya kepada orang yang sholat sunnah, yang mampu sholat sunnah berdiri tapi memilih untuk duduk, maka pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Kalau dia mampu berdiri lalu dia sholat duduk, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Beda kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu mampu berdiri terus milih duduk, batal. Karena dia meninggalkan rukun yang pertama. Tapi kalau sholat sunnah dia mengerjakannya secara duduk, meskipun mampu untuk berdiri, maka sah dan pahalanya setengah daripada sholat berdiri.
Nah, masuk ke masalah terakhir, sujud sahwi. Nah, ini yang agak eh, perlu konsentrasi ya. Sujud sahwi. Pembahasan sujud sahwi itu bisa kita bahas dalam 3 pembahasan. Yang pertama adalah hukumnya. Hukum sujud sahwi itu mustahab. Ya. Sedangkan perkara yang kedua adalah kapan melakukan sujud sahwi. Di mana melakukan sujud sahwi inda Syafi'iyah mutlaqan qabla salam, sebelum salam. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu ada 3 sebab. Yang pertama, fi'lu ma'amduhu yubtilus shalah. Melakukan perbuatan yang kalau disengaja membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja, maka dia sholatnya sah dan disunahkan sujud sahwi. Yang kedua adalah tarku sunnatin min aba'adis shalah. Meninggalkan salah satu sunnah-sunnah aba'ad. Baik secara sengaja maupun lupa. Maka disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga, naqlu qawliyin an maudhi'ihi. Memindahkan bacaan sholat dari tempatnya. Seperti kalau dia membaca Al-Fatihah saat tasyahud misalnya. Atau membaca surat saat ruku misalnya. Maka ini juga menjadi salah satu sebab disunahkannya orang untuk sujud sahwi. Faslun fi sujudis sahwi wal matruku minas sholati thalathatu asya. Sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat ada 3 hal. Ada yang fardun wa yusamma birrukni aidan. Wa sunnatun wa hay'atun wa huma ma'adal fard. Sunnah di sini maksudnya sunnah ab'ad dan hay'ah ya sunnah ghairu muakkadah. Wa bayyana al-musannif ats-tsalatsata biqaulihi, dan dijelaskan oleh musannif ketiga itu fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu ay al fardha wa huwa fi shalah ata bihi wa tammat salatuhu. Kalau meninggalkan yang fardu itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Bal in dzakarahu, kalau dia ingat ai al-fard dan dia dalam sholat atabihi wa tammat sholatuhu, dia lakukan yang fardu tadi dan dia sempurnakan sholat. Gimana contohnya? Dan di sini ulama merinci menjadi 2. Kalau dia lupa melakukan suatu rukun dan dia sudah sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka rakaat yang tadi yang lupa itu dianggap tidak ada, cancel. Yang kedua, kalau dia lupa melakukan suatu rukun dan dia belum sampai ke rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka dia kembali ke rukun tadi dan kerjakan sholat dari rukun yang ditinggalkan, kemudian disempurnakan dan melakukan rukun setelahnya. Contoh, saya sholat dan saya lupa membaca Al-Fatihah di rukun yang di sholat di rakaat yang pertama. Ketika sampai di rakaat kedua dan sedang membaca Al-Fatihah di rakaat kedua, saya ingat, oh iya tadi belum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Dan sekarang posisi saya sedang di rakaat kedua juga sedang baca Al-Fatihah. Maka bagaimana kewajiban saya? Saya anggap sholat yang rakaat pertama tadi tidak sah. Tullah. Dan berarti saya sekarang masih di rakaat pertama. Dan nanti akan menambahkan lagi rakaat yang tadi di cancel. Oke. Contoh yang kedua. Kalau saya habis membaca surat. Kemudian harusnya kan habis membaca surat setelah berdiri ruku. Tapi saya lupa ruku. Saya langsung sujud. Ketika sujud, saya ingat, oh tadi belum ruku. Maka bagaimana kewajiban saya? Saya kembali berdiri untuk posisi ruku,
kemudian i'tidal dan sujud. Nah, begitu. Jadi rinciannya begitu. Kalau sudah sampai di rukun yang sama di rakaat selanjutnya, maka rakaat yang pertama tadi atau rakaat sebelumnya dianggap tidak ada. Tapi kalau belum sampai ke rukun yang sama di rakaat selanjutnya, wajib dia kembali tadaruk, menyusul rukun yang lupa tadi, dan dia teruskan sholatnya sebagaimana biasa. Taib, ini kalau masih dalam sholat. Ya, ceritanya fis sholah. Wahuwa fis sholah. Ini ya. Wahuwa fis sholah. Apa Ustaz? Nanti sujud sahwi tidak Ustaz? Sujud sahwi apa tidak? Ketika tadi Iya. ada lupa-lupa itu. Iya. Sujud sahwi ya? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah. Karena sebabnya keberapa? Karena sebab kalau melakukannya sengaja membatalkan. Kalau sengaja tidak ruku kan batal. Maka orang seperti ini ketika dia lupa, dia kerjakan rukunnya. Artinya sujud itu bukan berarti kalau dia meninggalkan rukun, kemudian dia bilang, oh ya sudahlah, sudah terlanjur kelewat, nanti diganti dengan sujud sahwi aja. Enggak. Tapi dia kerjakan rukun tadi, dan nanti menjelang salam dia sujud sahwi. Kalau dia ingatnya setelah salam, nah ya setelah salam. Wa zamanu qarib atabihi wa bana ma baqiya minas sholati alaihi wa sajada lis-sahwi. Wa huwa sunnah. Ini hukum sujud sahwi. Bagaimana misalnya orang, kemarin ada yang tanya sama saya, Ustadz, ini teman saya dia bilang ketika dia sholat itu kan masbuk. Misalnya dia masbuk 1 rakaat. Tapi ketika imam salam, dia ikut salam. Padahal dia masih kurang 1 rakaat. Dan dia ingat ketika zikir. Lagi zikir, astagfirullah, astagfirullah. Oh ingat, oh iya tadi kan saya masbuk. Kok ikut salam sama imam? Bagaimana kondisi seperti ini? Wazzamanu qarib. Dan di sini jaraknya dekat. Karena dia masih dalam kondisi zikir setelah sholat. Berdiri lagi. Berdiri dan kerjakan rakaat yang terlupa tadi. Atabihi wabana. Artinya bana ini apa? Dia lanjutkan. Tidak perlu dia ulang lagi dari awal. Dan seperti ini kan pernah terjadi oleh Nabi SAW. Ya, hadis tentang Zulyadain itu. Ya, masyhur lah insyaallah. Nggak perlu saya jelaskan ya. Ma baqiya minas shalah. Dia teruskan sholatnya. Yang tadi kurang, berdiri berarti kurang 1 rakaat nih. Berdiri dia buat menyelesaikan 1 rakaat tadi. Setelah itu dia sebelum salam sujud sahwi. Ya. Kama wa huwa sunnatun kama sayati. Lakin inda tarki ma'murin bihi fi shalah au fi'lin manhi anhu fiha. Nah, di sini beliau sebutkan 2 sebab sujud sahwi. Ya, yang pertama meninggalkan makmur. Makmurun bihi di sini maksudnya sunnah muakkadah atau sunnah hay'ah. Atau fi'li manhiin anhu fiha. Ini maksudnya fi'lu ma'amduhu yubtilus shalah. Melakukan sesuatu yang jika disengaja membatalkan. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ya, tapi disunahkan sujud sahwi. Oke? Ya, kayak contoh lain kalau imamnya nambah rakaat. Nah, imamnya nambah rakaat. Imamnya lupa kalau dia sudah rakaat keempat. Maka si imam menambah rakaat. Maka ketika makmum bilang subhanallah, imam tetap berdiri, tidak ruku lagi, tidak kembali duduk, maka nanti si imam ketika selesai tasyahud sebelum salam juga disunahkan untuk sujud sahwi. Karena dia menambah rakaat. Kalau dia tambah rakaat karena sengaja, batal sholatnya karena menambah rakaat. Tapi karena dia lakukan lupa atau zonnya dia masih 3 rakaat. Nah, maka ini disunahkan sujud sahwi. Atau contoh lain, kalau makan dengan sengaja sedikit, batal sholatnya, batal.
Tapi kalau dia makan sedikit karena lupa, itu tidak membatalkan. Dan disunahkan untuk sujud sahwi. Itu dia sebab pertama. Fi'lu ma'amduhu yubtilu as-salah. Apa Ustaz? Yuk. Yang makmum tadi ikut berdiri nggak Ustaz? Yang imamnya lebih 5 rakaat tadi. Nah, yang lupa kan imam. Si makmum tidak lupa. Maka ketika makmum subhanallah, subhanallah, imamnya tetap berdiri melanjutkan rakaat kelima, makmum tetap duduk posisi tasyahud. Tidak ikut berdiri. Karena kalau ikut berdiri berarti makmum sengaja menambah rakaat. Maka makmum tetap posisi tasyahud dan boleh dia memilih di antara dua hal. Dia niatul mufaraqah, dia selesaikan sholatnya sendiri tanpa menunggu imam. Tapi yang afdal dia tunggu imam kembali duduk dan nanti sama-sama salam barengan imam. Ikut sujud sahwi tidak Ustaz? Tidak ya? Kalau imam sujud Oh, ikut sahwi, ya? wajib sujud sahwi. Oh, wajib ikut. Nah, kalau imam sujud sahwi, kan tadi sebelum salam nih, maka kita ikut sujud sahwi, tapi bukan sujud sahwi bagi kita, tapi namanya sujud limutaba'atil imam. Ya, sujud limutaba'atil imam. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib dalam satu keadaan, yaitu kalau imamnya sujud sahwi, maka si makmum juga sujud sahwi limutaba'atil imam. Yang imam tadi Ustaz, kalau sudah berdiri sempurna, kemudian makmum subhanallah, boleh kembali duduk tasyahud tidak imam? Boleh. Oh, Bukan boleh. boleh, memang harus. Harus ya. Iya, itu kan kalau nambah rakaatnya. Kecuali kalau yang tasyahud awal itu ya, nggak boleh Ah, tidak? iya. Itu Ya, tasyahud awal, beda. ya Ustaz. Kasusnya beda ya, Mas Edi ya. Beda. Ya, ya. Itu pembahasannya, ini nanti. Nah, wasunnah, ini mau kita baca. Oke? Ya Ustaz. Apa Ustaz? Baik. Wasunnah idza tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fard. Sunnah di sini maksudnya ab'ad. Sunnah ab'ad. Ya, yang muakkadah. Kalau ditinggalkan sama orang yang sholat, baik sengaja maupun tidak kembali kepada yang sunnah kalau sudah talabus. Lihat, garis bawahi kalimat ba'da talabus ini. Kalau sudah di posisi yang fardu, berarti mafhum mukhalafahnya kalau belum talabus, boleh dia kembali kepada yang sunnah tadi. Faman taraka at-tasyahhud al-awwal. Nah, ini contohnya. Kalau dia meninggalkan tasyahud awal. Fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan. Sudah berdiri, sudah intisab. Jadi ada yang qablal intisab dan ada yang ba'dal intisab. Ya, sudah posisi berdiri. Kalau sudah posisi berdiri, la ya'udu ilaihi. Tidak boleh dia kembali ke posisi tasyahud awal. Kenapa? Karena sudah talabus bil fard. Dan tidak boleh meninggalkan rukun untuk melakukan sunnah. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Dan nanti dia cukup sujud sahwi. Fa'in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi. Kalau dia balik ke tasyahud awal sengaja dan tahu hukumnya haram, maka batal sholatnya. Atau lupa annahu fi shalah au jahilan. Ya, dia lupa sedang sholat atau tidak tahu hukumnya. Dan seperti ini banyak imam yang nggak tahu hukum seperti ini. Ketika dia tidak tasyahud awal langsung berdiri, makmum ngomong subhanallah. Si imam udah berdiri kembali duduk tasyahud. Seperti ini biasa terjadi karena imam tidak tahu hukum. Atau udah tahu hukum tapi lupa, bisa aja. Ya, kayak saya ketika imam terus berdiri subhanallah kata makmum, langsung duduk lagi. Lupa, bukan nggak tahu tapi lupa. Ya, apakah batal sholatnya? La tabtulu sholatuhu. Tidak batal sholatnya. Wa yalzamuhu al-qiyam inda tadzakurihi. Dan wajib dia berdiri lagi ketika ingat. Jadi misal nih, saya tidak tasyahud awal. Langsung berdiri. Kemudian ketika berdiri ingat, oh iya belum tasyahud.
Saya duduk lagi, kembali duduk tasyahud karena lupa. Lupa nggak boleh, tapi dilakukan juga, ya lupa. Ketika duduk tasyahud dan mulai baca tasyahud, ingat, oh iya kan nggak boleh duduk lagi. Udah berdiri kok duduk lagi nggak boleh. Nah, tapi ingatnya ketika sudah duduk, maka apa kata Syekh di sini? Yalzamuhul qiyam. Balik berdiri lagi. Ya, kembali berdiri dan tidak boleh dia selesaikan tasyahudnya. Berdiri lagi. Naam. Wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imamihi lakinnahu yasjudu lisahwi anha fi surati adamil aud au al-audi nasiyan. Nah, kalau itu makmum, kalau dia misalnya makmum ini tidak ikut tasyahud bersama imam. Imamnya tasyahud. Dia tidak tasyahud. Kenapa? Kenapa nggak tasyahud? Lupa. Terlanjur berdiri. Dia terlanjur berdiri. Pas berdiri lihat imam tasyahud. Oh iya. Bagaimana makmum? Makmum ada wujuban. Kalau dia meninggalkan tasyahud karena lupa. Ya, karena lupa. Wajib dia mutabatul imam. Tapi masalahnya kalau makmum tidak tasyahud sengaja menyelisihi imam. Makmum berdiri, imam tasyahud. Makmum sengaja berdiri karena anggap ini sunnah, nggak apa-apa, nggak dikerjakan. Tapi imam tasyahud. Maka bagaimana kondisinya? Kata ulama, yusannu lahu al-aud. Disunahkan baginya untuk kembali. Kembali apa? Kembali untuk duduk. Kenapa kok disunahkan nggak wajib? Karena di sini dia bertemu dua hal yang wajib. Satu, dia sudah talabus bil fard. Dan yang satu, dia wajib mutaba'atul imam. Maka disunahkan, lihat disunahkan dia kembali duduk tasyahud. Karena tadi dia berdiri sengaja. Tapi kalau berdiri karena lupa, dan biasanya seperti ini orang ya, lupa, terlanjur berdiri, imamnya sedang tasyahud, dia lupa. Maka wajib kembali untuk duduk tasyahud. Oke. Ya, lakinnahu yasjudu lisahwi anha fi surati adamil aud. Ya, kenapa dia meninggalkan sunnah muakkadah? Ya, atau dia kembali duduk karena lupa. Karena tadi dia melakukan sesuatu ma'amduhu yubtilus shalah. Karena tadi dia berdiri lupa, bukan disengaja. Baik. Kemudian wa aradal musannif bi as-sunnah huna al-ab'ad as-sittah. Dan dimaksudkan sunnah di sini, nah itu tadi penjelasannya. Masukkan sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Ada 6. Wahia atasyahudul awal wa qu'uduhu. Duduknya. Wal qunutu fi subhi wa fi akhiril witri. Kunut subuh dan kunut witir. Di pertengahan, di setengah yang kedua. Dari bulan Ramadan. Wal qiyamu lil kunut. Berdiri untuk kunut. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Wassalatu ala al fi tasyahudil akhir. Ya, ada 6. Wal hay'ah kat tasbihat wa nahwiha mimma la yujbaru bisujud la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. Nah, kalau sunnah hay'ah ada la yujbar bisujudis sahwi, meninggalkan iftitah tidak perlu sujud sahwi. Tidak baca surat tidak perlu sujud sahwi. Bahkan la yushra' lahu sujud sahwi. Kalau dia kerjakan pula sujud sahwi, padahal tidak disyariatkan, maka sholatnya batal. Kenapa batal? Karena dia menambah rakaat, menambah gerakan sholat. Ya, menambah gerakan sholat, maka batal sholat. Wa idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi min rakaat kaman syakka hal shalla thalathan aw arba'an bana alaihi bana ala al-yaqin wa huwa al-aqall katsalatsah fi hadzal mithal wa ata bi raka'atin wa sajada lis-sahwi.
Nah, ini ya, kalau tadi contohnya imam, dia ragu ini sudah rakaat ketiga atau keempat ya, ragu dia. Maka para ulama mengatakan bana 'alal yaqin wa huwal aqal, amma zaid fa huwa mashkukun fih. Ini turunan dari kaidah al yaqin la yazulu bisyak. Maka yang yakin itu yang 3. Karena yang 4 yang zaid itu mashkuk. Maka dia masih di rakaat ketiga dan wajib dia tambah 1 rakaat lagi dan nanti sebelum salam melakukan melakukan sujud sahwi. Wala yanfa'uhu ghalabatu dhann annahu shalla arba'an. Di sini tidak berfaedah baginya ghalabatu dhann. Artinya harus dia itu yakin. Kalau itu rakaat keempat harus yakin. Tapi kalau ghalabatu dhann, oh ini sepertinya lebih kuat rakaat keempat, maka la yanfa'. Tidak berlaku. Tidak berlaku kaidah fikih di sini yang al-madhinnah laha hukmul ma'innah. Ya, tidak berlaku di sini. Karena la budda minal yakin. Kalau itu rakaat keempat. Kalau ragu-ragu itu rakaat ketiga atau keempat. Atau ghalabatu dhann itu rakaat keempat. Maka tetap dia bana 'alal yakin. Tetap dia anggap itu yang yakin hanya rakaat ketiga. Dan wajib dia melakukan rakaat selanjutnya. Wala ya'mal biqauli ghairihi innahu shalla arba'an walau balagha dzalikal qail adadat tawatur. Nah ini meskipun nanti ketika dia sholat dan dia sedang ragu, ini rakaat ketiga atau keempat. Kemudian ada jumlah orang yang jumlahnya itu tawatur, jumlahnya jumlah mutawatir. Misalnya ada 70 orang lebih. Mengatakan, ente tuh sekarang di rakaat keempat misalnya. Lagi sholat, ternyata ada orang-orang yang sedang memperhatikan sholatnya dia. Mengatakan, ente tuh rakaat keempat sekarang. Dan jumlah orang tadi jumlahnya mutawatir. Maka kata Syekh Qasim Al-Ghazi di sini mengatakan la yu'mal biqaulihi. Artinya tetap meskipun jumlah orang tadi jumlah mutawatir nggak perlu kita dengarkan, tidak dianggap. Tapi ini tidak mu'tamad. Ya, yang mu'tamad kalau jumlah orangnya tadi jumlahnya mutawatir, maka bisa kita ambil perkataan tersebut dan kita masih sudah di rakaat keempat. Kenapa? Karena adal mutawatir yufidul yaqin. Wa sujudus sahwi sunnatun, hukumnya sunnah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dan mahalluhu qabla salam. Fa in sallamal musalli 'amidan 'aliman bisahwi aw sahiyan wa talal faslu 'urfan fata mahallu. Kalau dia harusnya sujud sahwi tapi tidak sujud sahwi, meninggalkan sujud sahwi, ya baik sengaja maupun lupa, dan kalau setelah sholat itu jaraknya masih pendek, ya jaraknya sudah panjang tolal faslu urfan, sudah panjang jaraknya, jedanya antara selesai sholat dengan kegiatannya, maka hilang kesunahan sujud sahwinya, fata mahallu, sudah tidak perlu lagi dia sujud sahwi karena sudah jedanya sudah panjang. Tapi wa in qasara al faslu urfan lam yafut wa hina idzin falahu sujud wa tarku. Nah, kalau dia sengaja atau lupa sujud sahwi, kemudian lagi zikir, oh ya tadi kan saya harusnya sujud sahwi. Nah itu jaraknya masih pendek, maka boleh dia memilih antara sujud sahwi atau tidak. Kenapa? Karena sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Fadhal. Saya sedang Ustaz. Enggak, Pak. Ustaz, tadi saya ingin mempertegas kalau kita ragu 3-4, katanya udah pilih 3 gitu kan? Ya, yang yakin 3. Ya, jadi artinya kita ragu 3-4, maka kaidah tadi pilihlah 3 gitu kan? Gitu Ustaz. Hanya kalau misalkan kita milih 3, padahal kita 4 nih. Jadi tambahin 5. Faktanya 4. Ya, faktanya 4. Gimana Ustaz? Ya tadi, ya. Kalau tadi kita ada orang mengingatkan, "Woi, itu ente di rakaat keempat sekarang dan jumlahnya mutawatir." Maka kita bisa berpegang dengan perkataan orang tadi. Tapi kalau nggak ada, ya, nggak ada, dan kita
Jadi imam lagi masalahnya kan? Jadi imam Iya, misalnya. betul. Ya tadi kita berdiri lagi karena kita tadi ragu-ragu. Ini sudah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga? Maka tadi kata Syekh, dzon itu tidak berlaku di situ. Meskipun dia dzon sudah rakaat keempat, tetap tidak berlaku. Harus yakin. Harus yakin kalau kita sudah rakaat keempat. Kalau belum yakin, masih ragu-ragu ini 3 atau 4, maka kewajiban kita berdiri. Berdiri untuk melaksanakan rakaat selanjutnya. Karena kita tadi ragu. Tapi faktanya itu rakaat kelima. Makanya makmum ngomong subhanallah. Kan gitu. Makmum ngomong apa? Subhanallah. Dan kita tetap berdiri. Tetap berdiri karena tadi kita ragu. Ya, ragu masih 3 atau 4 dan yakinnya itu alal aqal, yang paling sedikit. Kita teruskan sholat kita. Batal nggak sholat kita? Enggak, karena kita tadi tidak menambah dengan sengaja. Kita rakaat keempat, kita rakaat sholat keempat menurut kita, padahal makmum sudah bilang subhanallah itu rakaat kelima. Maka si makmum tidak perlu berdiri lagi, karena makmum yang lupa itu imam, bukan makmum. Si imam tetap berdiri sebagaimana biasa, kemudian nanti si makmum afdolnya menunggu imam sampai si imam posisi tasyahud, lalu nanti bareng-bareng salam sama imam. Itu yang afdol. Tapi kalau makmum mau menyelesaikan sholatnya sendiri, mufaraqatun niat mufaraqah, lahu dzalik. Tidak masalah. Baik, sujud sahwinya ikutan, Ustaz. Sujud sahwinya ikutan, Ustaz, si makmumnya. Iya, itu sujud limutaba'atil imam berarti. Oke. Iya. Kalau tidak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Kalau tidak ngikutin imam? Makmumnya Ya, si makmumnya. batal sholatnya. Karena itu wajib, limutaba'atil imam wajib. Walaupun menyangka bahwa dia si imam ini, wah ini rakaat kelima gitu. Iya, karena yang lupa kan imam, dan kalau imam lupa dan imam sujud sahwi, itu hukumnya wajib, tidak sunnah lagi sujud sahwinya. Kan tadi sudah saya sampaikan, sujud sahwi itu hukumnya sunnah tapi bisa menjadi wajib kalau imam sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti limutaba'atil imam, dan itu hitungannya bagi makmum bukan sujud sahwi tapi sujud limutaba'atil imam. Kalau enggak sujud, batalat sholatuh. Baik. Syukur, Ustaz. Afwan. Ana Ustaz. Silakan. Yang tadi yang ida qusiral fasl ya. Apa namanya, sujud sahwinya sudah zikir. Sujud lagi tuh salam lagi nggak Ustaz? Atau sujud aja yang 2 kali? Atau gimana caranya? Iya, sujud lagi 2 kali. 2 kali. Terus salam lagi. Sudah lupa salam lagi ya. Lagi, dia sudah selesai, dia yang lupa sujud aja ya. Ya, tetap salam lagi. Ya, tetap salam lagi. Salam lagi ya. Tetap salam lagi. Afwan, Ustadz mau bertanya. Ini gambarannya gimana Ustadz kalau misalnya posisi sebagai jadi makmum masbuk, terus kita lupa 3 atau 4. Nah, kita meyakinkannya dengan masbuk di samping kita, apakah itu boleh atau tidak gitu? Nah, itu sama dengan yang tadi. Tadi kan kalau kita lupa atau 3 atau 4, dan kalau ada adadut tawatur, ya, ada adadut tawatur dengan mengatakan, kamu sudah rakaat keempat nih, maka kita bisa mengambil pendapat mereka karena jumlah mereka mutawatir dan itu yufidul yakin. Ini juga berlaku dengan fi'il. Ya, kalau kita sholat dan jumlah orang sholatnya tadi jumlahnya adadut tawatur. Dan kita tadi ragu apakah ini 3 atau 4, tapi kita melihat makmum yang lain, yang masbuk lain itu masih rakaat ketiga. Maka kalau jumlahnya adadut tawatur, itu boleh kita berpegang dengan gerakan mereka. Berarti, ini masih ketiga nih berarti ini. Dengan syarat tadi, adatnya mutawatir. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau adat makmumnya, jamaahnya tidak sampai mutawatir, maka dia harus berpegang dengan yang yakin, yaitu alal aqal. 3 berarti. Soalnya kalau misalnya lihat makmum yang makmum masbuk kan beda-beda, ada yang masbuknya 2 rakaat, ada yang 3 gitu. Kalau yang di samping kita itu sama-sama bareng sama kita telatnya gitu. Mafhum. Ini sering terjadi seperti itu. Ya tadi
Syaratnya tadi kalau mutawatir, makmum yang sama kita itu, yang telat sama kita itu jumlahnya mutawatir, maka kita boleh berpegangan dengan perbuatan makmum masbuk yang lain. Ya, yang sama-sama kita jumlah rakaatnya yang tertinggal. Tapi kalau nggak sampai, maka kita harus bana alal yakin. Nggak boleh kita Ada dua ngikut. mutawatir berarti 3 ya, Tat? Mutawatir itu bukan Ya, 70 ke atas. Banyak. Iya. Puluhan lah banyak. Bukan bukan cuma 3. Mutawatir itu banyak. Nah, maka kalau oh, tadi jadi kalau misalnya cuma berdua nih, hanya mengikuti ya, masbuk yang satu orang di pinggir kita, berarti batal sholat. Nah, maka dia batal apa tidak, Allah alam. Ya. Batal apa tidak? Karena ya tentu batal ya, karena wajibnya dia bana alal yakin. Berarti dia sholatnya itu jumlah rakaatnya dia tidak yakin apakah 3 atau 4. Kenapa? Karena dia ini yang makmum sebelah kita ini tidak mutawatir jumlahnya. Padahal kita disuruh tadi harus bana alal yakin. Karena tadi kita ikut sebelah makmum kan? Berarti kan ya, itu paling sampai dzon gitu. Oh, paling dzon kan? Ya enggak? Paling dzon itu. Oh, berarti kita masih rakaat ketiga. Itu maka kata Syekh tadi tidak bermanfaat dzon, meskipun ghalabatu dzon, bukan syak lagi. Sudah sampai dzon, artinya sudah lebih kuat prasangkanya, itu tetap tidak dianggap. Ai la budda minal yaqin annahu shalla arba'an. Kita harus yakin kalau itu rakaat keempat, harus yakin. Kalau baru dzon, ini berarti kan kalau cuma ngikut makmum sebelah yang jumlahnya cuma 2 atau 3, sebelahan sama ya, kita, itu baru sampai dzon doang berarti. Belum sampai adat tawatur. ya. Maka harus yakin Oke. kalau kita ini sudah keempat. Maka kalau belum yakin, dia harus nambah 1 rakaat lagi. Kalau enggak, berarti dia terhitung jumlah rakaatnya kurang. Maka bisa membatalkan sholat. Allahu a'lam. Ini Tat, satu lagi Tat, ini masalah sisa makanan gitu Tat, yang nyangkut di gigi. Dia Ayo. tuh tahu tingkahnya bagaimana kan kalau misalnya ditelan itu batal kan. Nah, ini berarti harus dimuntahkan gitu Tat, atau gimana Tat? Dia dimuntahkan atau dia pegang, kan itu sisa daging ya, Oh, atau sisa cabe ya, sisa iya, cabe atau daging, dia cabut, boleh dia buang, kan itu najis nggak? Pertanyaan, najis nggak itu? iya itu najis tidak Tat? Nggak najis, Kalau nggak najis. kalaupun kalaupun tidak najis kan termasuknya barang yang menjijikan kan itu, Iya, ayo. kalau misalnya kita buang itu sama halnya dengan mengotori masjid tidak gitu. Nggak perlu kalau nggak mau motorin masjid, dimuntahkan atau diludahkan gitu, ya udah pegang aja, Iya, kalau dipegang kan sedikit masukin ke ya. saku gitu. Iya. Masukin ke saku, apakah batal sholatnya? Tidak ada. Nah, itu kan benda suci Oh ya, iya, benda suci. Karena kayak antum siwak kan nih, siwakan, iya, habis siwak nggak ditutup siwaknya, taruh kantong, batal nggak sholatnya? tidak. Nah, Ya, itu kan bendanya suci, meskipun terkena udah kita benda suci. Sama kayak tadi ya, yang apa iya, namanya, giginya itu ada sisa daging atau cabe, ya udah dia ambil. Kalau nggak mau dia meludahkan, nggak enak sama makmum sebelah gitu kan ya, lagi jamaah nih, iya, ada makmum sebelah, kalau udah nggak enak, udah kita pegang aja, iya. dan itu tidak membatalkan. Yang repot kalau berdahak. Nah, gimana coba kalau berdahak? Kalau Batuk, berdahak dahaknya keluar sampai sini, sudah sampai mulut dahaknya. Telan atau buang? buang dan Kalau telan batal nggak? batal kan udah keluar ya. Ya udah sampai sini kan? Sama kayak muntah kan? Iya, Udah sampai sini. iya. Nah, kalau dibuang gimana? Oh, nggak ada, kita lagi di masjid, dibuang gimana dibuang itu? Makanya kata Dibatal, ulama bawa tisu. Ya, dibatalin dulu usahakan bawa ngerokok tisu kan. atau bawa sesuatu untuk buang gitu. Tapi kalau nggak bawa, repotnya kita kan orang nggak bawa. Ya sudah, dia Dibatalin dulu. tidak, tetap ditahan di mulutnya, jangan ditelan. So, Susah tuh.
Kalau ada masyakoh nggak sengaja tertelan itu maafu, nggak masalah. Maafu. Makanya kalau kita lagi batuk nih, tahu lagi batuk, ya sudah kita siap-siap tisu. Nanti ketika keluar dahak udah sampai sini, buang di tisu, kantongin, mafi muskilah. Salatnya sah. Tapi kalau tidak bawa dan begitu keadaan kebanyakan orang nggak bawa tisu, kemudian keluar dahak, udah nyampe di sini dahaknya, mau dibuang nggak mungkin, ya sudah ditahan saja di mulut. Kalau susah, nanti ternyata ada sebagian yang tertelan, itu karena masyakoh nggak bisa menahan, insya Allah tidak mengapa. Karena fihi masyakoh. Boleh satu lagi nggak, Tad? Terakhir, Enggak. Tad. Ini, Tad, kalau misalnya ada misalnya tinta lah ya, tinta setelah kita beres melaksanakan sholat, ternyata ada tinta yang kita yakin itu menghalangi wudhu atau asar, hanya asar, itu sholatnya sah atau tidak? Tintanya ini menghalangi masuknya air ke kulit. Ya, yang menghalangi ataupun hanya asarnya. Kalau asar itu sepertinya tidak. Kalau asar ya, tidak menghalangi masuknya air ke kulit. Tapi kalau cat, bukan tinta, cat misalnya, catnya mengeras, itu kan bisa menghalangi masuknya air ke kulit. Oke? Kalau tinta pulpen itu hanya asar ya, Tad? Iya, itu asar, itu tidak menghalangi, itu kan cuma tinta, ya, tinta tipis lagi tintanya. Kalaupun udah dibersihin, tetap ada nih bekasnya nih, itu nama fi muskilah, itu tidak menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Oh iya. Kalau cat itu baru, catnya mengeras nih, kita nggak tahu, tukang kerja kan, kemudian banyak cat di tangannya dan catnya itu mengeras. Itu kalau dibasuh pakai air terhalangi, ya, itu terhalangi. Maka habis sholat baru sadar, wah ada cat di sini. Berarti wudhunya tadi gimana? Ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Ya. Gitu Mas Zila. Oh, iya. Allahu a'lam. Oh iya, ya, syukur. Afwan. Baik, ini ada pertanyaan di chat, coba saya baca. Arif Hakim, ukuran sedikit banyaknya itu yang uruf. Ya, ukuran sedikit itu uruf. Bahkan kalau yang berbicara, kata ulama, ukuran sedikit berbicara itu 6 kata. Kalau berbicara 6 kata. Kalau makan sedikit gimana sedikit? Makan itu sedikit, kata ulama, ada yang mendobitkan itu kalau sebesar logam, uang logam. Itu masih dihitung sedikit kalau lupa tadi ya. Berdehem lebih 2 huruf gimana, Tat? Ya, berdehem itu kalau berdehem itu bukan karena ada uzur, sengaja berdehem, tidak ada uzur, dan di situ keluar 2 huruf, batal. Tapi kalau orang berdehem karena uzur, mungkin tenggorokannya sakit atau lagi batuk, berdehem berkali-kali karena uzur, maka tidak batal. Ya, tidak menjadi batal. Nah, ada lagi? Satu lagi boleh tanya, Ustaz? Ya, monggo. Satu lagi, Ustaz. Tadi kan kalau diniatin memang mau memutus sholat batal dari awal ya. Kadang kita misalkan gini, nunggu makanan nih GoFood, mau sholat kayaknya keburu nih. Begitu 2 rakaat, GoFood datang gitu. Berarti kan itu bagian dari niat tuh, gimana ya? Lah kan kita udah niat nggak tadi di hati, kalau nanti datang GoFood gua batalin sholat. Iya gitu. Nah kalau datang GoFood nanti mau dibatalin itu gitu. berarti Itu batal gitu ya. Niatnya ditaklid. Dari awal. Dari awal batal ya. Dari awal batal, Pak. Karena niat itu harus jazm. Itu nggak boleh mentaklik niat seperti itu. Kalau nanti datang GoFood gua batalin. Nah, ini gua lagi pesen GoFood nih. Ntar lagi datang. Iya. Ini gua sholat dulu. Tapi di hati sholat, nanti kalau datang gua batalin. Sejak awal udah batal. Sejak saat niat itu udah batal. Udah sah sholatnya. Lah mau netralkan meniatnya itu gimana? Nggak jadi niatnya gitu. Bukan gitu. Ya tetap sholat saja. Tetap sholat. Nanti tukang GoFoodnya datang. Udah kita bacakan. Coba kita keraskan sholat bacaan kita. Allahu Akbar. Biar GoFood itu tahu kita sedang sholat. Kan bisa seperti itu. Nah, kita keraskan bacaan kita supaya memberitahu
kalau Abang GoFood tadi nunggu dulu karena si penghuni rumah sedang sholat. Tidak masalah. Nggak, tadi saya konsennya batal dari awal itu kan berarti kan memang dari awal udah batal kan? Iya. Enggak. Dapat sejak niat sudah batal. Padahal kan kita sholat tidak boleh tanpa niat dulu kan begitu. Dan niat Iya. kita tidak sah. Sejak awal niat tidak sah, maka ya seperti tidak ada sholat berarti. Ya, maka tadi kita tetap niat sholat sebagaimana biasa. Nanti ada Abang GoFood, kita kasih tahu dengan mengeraskan suara. Allahu Akbar gitu. Ya, biar dia tahu kalau kita sedang sholat. Nah, tadi Mas Andi mau bertanya, monggo Mas Andi, silakan. Satu lagi terakhir, jika mau bertanya. Saya aja Ustaz. Ya, monggo terakhir nih terakhir. Ya Ustaz. Kalau misalkan ini Ustaz, kita bermakmum nih ke imam yang sir ya. Kemudian kita lupa sunnah abad gitu. Apakah kita sujud sahwi sendirian gitu atau kesalahan kita udah tercover oleh imam gitu Ustaz? Yang lupa makmum nih, bukan imam nih. Iya, makmum. Jadi di sini bedanya. Kalau imam yang lupa, maka imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi, kan begitu. Kalau makmum yang lupa, bukan imam, maka tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum dalam kondisi mutaba'atul imam, dalam kondisi bermakmum dengan imam. Kecuali kalau si makmum ini terjadi lupanya setelah imam salam dan dia masbuk nih, makmum masbuk. Ketika imam salam dan dia berdiri lagi untuk rakaat selanjutnya, nah ketika sudah mufaraqatul imam tadi, baru dia lupa, maka baru dia boleh disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena lupa terjadi karena saat dia sudah selesai mengikuti imam. Tapi kalau dalam keadaan mengikuti imam dan dia terjadi sahwu di situ, maka itu sudah yatahammaluhu al-imam, sudah ditanggung sama imam dan tidak perlu dia sujud sahwi. Begitu Mas Arif. Allahu a'lam bishawab. Saya bisa. Syukuran Ustaz. Afwan. Oke, cukup sekian. Alhamdulillah bisa selesai kita membahas 3 pembahasan pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan membahas waktu-waktu terlarang sholat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Oh, ada anu. Ayo, Dek.